Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapuskan tantiem di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk direksi dan komisaris. Mereka yang tak setuju diminta mundur. Permintaan itu diungkap Prabowo saat membacakan nota keuangan RAPBN 2026 dalam sidang tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi kemegahan sejarah otomotif negeri ini. 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan. Kilas balik kendaraan yang pernah mengantar para pemimpin bangsa. Ketiganya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 3 mobil yang dipamerkan adalah tipe mobil sedan keluaran tahun 1980. Mobil-mobil ini tampil gagah, mencerminkan kemewahan sekaligus wibawa yang sesuai untuk kendaraan orang nomor 1 di Indonesia pada masanya. Tepergok mencuri 2 karung ubi, seorang warga dibakar oknum ASN dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, korban alami luka bakar di bagian wajah, dada, dan tangannya. Seorang pria luka bakar serius diduga sengaja dibakar oleh oknum ASN Disdik Deli Serdang berinisial HR dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi setelah korban dan rekannya ketahuan mencuri 2 karung ubi di ladang milik pelaku. Pihak keluarga mengaku keduanya sudah berniat meminta maaf dan mendatangi rumah pelaku. Namun oknum ASN itu justru menganiaya mereka. Mereka bahkan sempat ditodong senjata api oleh oknum anggota Brimopolda Sumut berinisial ER. Sementara itu polisi membantah anggotanya terlibat penganiayaan, melainkan datang sebatas sebagai penengah antara kedua belah pihak. AM itu bukan anggota kami, sedangkan pelaku pembakaran ini adalah HR. Sedangkan anggota kami benar atas nama inisial ER adalah anggota kami dari Satuan Brimopolda Sumatera Utara. 2 orang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga masih menyelidiki anggotanya yang diduga terlibat penganiayaan itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kesal utang tak kunjung dibayar, sepasang kekasih asal Sleman, Yogyakarta nekat menculik seorang balita untuk dijadikan sebagai jaminan.
Sepasang kekasih pelaku penculikan bocah di Sedati Sidoarjo ini ditangkap polisi di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Penangkapan dilakukan setelah ibu kandung korban melaporkannya ke polisi. Kedua pelaku, BDN 23 tahun dan ADR 22 tahun, mengaku nekat menculik bocah laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan karena ibu kandung korban memiliki utang kepada pelaku ADR yang merupakan sahabat dari ibu korban. Modusnya sejoli ini membujuk korban untuk ikut beli susu kemasan kesukaan korban. Bagi kawan-kawan yang punya tanggungan sehingga anaknya ini dijadikan jaminan untuk melunasi utang. Dari salah satu terlapor ini membujuk anak dari korban. Jadi dibujuk untuk diajak beli susu. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti handphone milik pelaku dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam sumur. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi, namun pihak keluarga menolak untuk diotopsi. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Muhammad Zaini, 46 tahun, di dalam sumur area persawahan di Desa Bagor Wetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Petugas BPBD Nganjuk yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi korban. Petugas mendapati ada luka memar di bagian wajah korban. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak hari Senin lalu. Korban pertama kali ditemukan warga yang mencium aroma busuk dari dalam sumur. Setelah diperiksa, ternyata ada sesosok jasad. Satu hari nggak ada kabar, teman-temannya nggak ada kabar di rumahnya temannya. Akhirnya kita lah ada orang ke sawah, terus ada sengatan bau busuk. Setelah ada sengatan bau busuk, setelah dilihat di dalamnya itu ternyata ada jenazah. Sementara pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di pinggir jalan. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dalam selokan dengan kepala terbenam ke dalam lumpur. Warga Bidubu Padang Gelugur, Pasaman Sumatera Barat digegerkan dengan temuan jasad wanita di pinggir jalan di lintas Bukit Tinggi, Medan. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam kondisi tubuh tertelungkup dan kepala sepenuhnya terbenam dalam lumpur. Tim Inafis Polres Pasaman yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, saat ditemukan, korban tidak menggunakan pakaian dalam dan terdapat tanda-tanda kekerasan di leher, perut, dan anus korban. Saat ini untuk identitas mayat belum kita ketahui. Kita dari pihak kepolisian berupaya memberitahukan kepada masyarakat kalau ada keluarganya yang hilang agar bisa menghubungi kami. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sumbar untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Pasaman Sumatera Barat, Ari Yohanes melapor.